merasakan yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, semangat ya. Semangat, kita akan mengangkat lagu pujian kita yang judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh melalui live streaming kami ini Tuhan bersekutu denganmu. Pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan senang akan pujian kami. Tuhan Yesus, kami juga yang berada di rumah ini, kiranya Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa tercurah di dalam hati kami, agar kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, terimalah doa persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan warta atau pengumuman sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita dengarkan pengumuman kita pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis. Coba adik-adik semua ucapkan dulu minggu apa? Ayo semuanya. Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Oke, pengumuman selanjutnya adalah bacaan yang pertama kita, yaitu tema cerita kita hari ini tertulis di Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Di mana adik-adik tertulis? Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Bacaan kita yang kedua, yaitu ayat bulanan kita yang tertulis di Amsal 4 ayatnya yang ke-5. Oke, pasti adik-adik semua udah tahu dong bunyi dari ayat bulanan kita untuk bulan Juli. Ayo, sudah 3 minggu kan adik-adik berlalu. Nah, pasti semua adik-adik sekolah minggu sudah tahu dong isi dari ayat bulanan kita untuk bulan Juli. Ayo kita sama-sama sebutkan. Semua yang dari pos ya, ada 6 pos kan kita? Pasti semuanya sudah tahu isi dari Amsal 4 ayatnya yang ke-5. Ayo kita sama-sama ucapkan semuanya. 1, 2, 3. Amsal 4 ayatnya yang ke-5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Oke, sekali lagi kita ulang-ulang adik ya. Sekali lagi kita ulang, kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 5.
Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Oke adik-adik, hari ini yang membawa cerita kita yaitu Inang Bibel Pro El Boru Sinaga. Udah kenal belum sama Inang itu? Kalau ada yang belum kenal, nanti kita saksikan pada saat Inang itu membawakan cerita untuk kita hari ini. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah untuk adik-adik semua yang ada di seluruh pos, kakak mau beritahukan juga bahwa untuk waktu yang belum ditentukan, kita masih tetap ibadah online atau ibadah di rumah masing-masing. Nanti kalau kita pada saatnya udah mau ibadah di gereja, pasti akan kita umumkan kembali adik-adik ya. Jadi adik-adik harus tetap ikutin ibadah online kita di rumah masing-masing. Dan jangan lupa ketika kita ibadah, kita tetap memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Semua adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang menjaga kita setiap saat. Walaupun orang tua kita sekarang sudah ibadah di gereja, tetapi kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Ya, kemudian persembahan itu boleh kita sampaikan untuk yang pos-pos itu, kita sampaikan kepada guru masing-masing. Guru di pos masing-masing kita berikan persembahannya adik-adik. Dan khusus untuk Lubuk Baja, persembahan itu kita sampaikan lewat Sintuawi atau rekening gereja. Disampaikan kepada yang kakak sampaikan tadi ya, kepada Sintua atau langsung ke rekening gereja kita. Oke adik-adik, pengumuman selanjutnya adalah kakak mau sebutkan dulu yang bertugas hari ini ya, tadi harusnya di depan. Yang bertugas hari ini yaitu kakak sendiri, Kak Saudur, kemudian ada Kak Hana, kemudian ada Kak Debi, kemudian ada Kak Saroha, kemudian ada Inang Bibel El Boru Sinaga, dan yang tidak ketinggalan lagi yang membuat suasana kita menjadi girang dan meriah, pemusik kita Amang Bagaria. Oke, pasti adik-adik semua udah kenal ya, untuk semua yang kakak sebutkan tadi petugas hari ini. Kemudian kita mau berbahasa Batak dulu adik-adik ya. Ayo coba tunjuk tangan, siapa di sini yang orang Batak? Kakak orang Batak loh. Adik-adik semua orang Batak kan? Oke, biar semakin pintar kita bahasa Bataknya, kita belajar bahasa Batak. Oke, disiapkan ya, diingat ya adik-adik apa yang kakak ucapkan dalam bahasa Batak ya. Oke, yang pertama, perbuatan. Perbuatan bahasa Bataknya pambahenan. Oke, yang kedua, pekerjaan. Bahasa Bataknya adalah ulaon. Yang ketiga, memberikan. Bahasa Bataknya mangalehon. Yang keempat, hidup. Bahasa Bataknya mangolu. Dan yang terakhir yang kelima, surga. Pasti semua udah tahu dong apa bahasa Bataknya. Surga itu bahasa Bataknya surgo. Nah adik-adik semua hafal ya. Jangan pernah malu loh jadi orang Batak. Harus bangga jadi orang Batak. Karena di seluruh dunia ini orang Batak ada. Orang Batak itu hebat-hebat. Orang Batak itu pintar-pintar. Jadi kita harus bangga menjadi orang Batak. Hidup orang Batak! Oke adik-adik, sampai di sini dulu pengumuman kita. Jangan lupa memberikan kewajibannya, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro, Inang Boru Sinaga, kita bernyanyi dari Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Yesus kekasih jiwaku,
berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih senantiasa memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi ini, walaupun anak-anakmu sekolah minggu mengikutinya dalam rumah mereka masing-masing. Firman-Mu pada saat ini Tuhan ingin menyapa kami, kiranya Tuhan yang membimbing hati dan pikiran kami semuanya agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga melalui firman Tuhan dalam kehidupan kami yang akan kami jalani untuk hari esok. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Muara Takus, yang ada di Bengkong, juga yang ada di Umbur, yang ada juga di Balai Kolam, dan yang terakhir yang ada di Lubuk Baja. Sudah pada sarapan belum pagi ini? Anak-anak sekolah minggu? Soalnya kalau kita tidak makan pagi atau sarapan, tubuh kita pasti akan kekurangan tenaga. Tidak ada energi. Terlebih pada pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, biar pikiran kita bisa konsentrasi, maka kita akan terlebih dahulu untuk memberi tubuh kita asupan makanan, biar kita juga bisa dengan konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita semua pasti pernah, yaitu makan roti. Ada macam-macam roti yang kita kenal, dan ada juga macam-macam roti dengan berbagai rasa. Yang pertama, kita boleh sebutkan dari sekian banyak nama roti dan jenisnya, ada tuh yang namanya roti bolu, ada juga yang namanya roti kacang, terus ada juga yang namanya roti kelapa, sama yang rasa coklat. Yang pasti semuanya enak dong. Nah, kalau roti yang tadi kita katakan itu tidak bisa membuat kita bertahan lama untuk kenyang. Artinya roti yang kita makan tadi itu tidak bisa bertahan lama dalam tubuh kita. Pasti kita akan lapar lagi. Kita pasti akan lapar lagi ketika kita memakan roti itu. Roti yang kita maksudkan tadi adalah disebut juga sebagai dengan roti jasmani. Apa adik-adik? Roti jasmani. Roti jasmani ini hanya bisa bertahan 2 sampai 3 hari saja. Selanjutnya itu kita tidak bisa boleh pakai lagi, kita tidak boleh makan lagi. Tetapi adik-adik sekolah minggu pernah dengar tidak? Ada yang namanya roti hidup. Ada yang namanya roti hidup. Barang siapa yang makan roti itu, dia tidak akan lapar lagi. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Kira-kira rasanya seperti apa ya adik-adik sekolah minggu? Nah, penasaran kan?
Daripada penasaran, mari kita dengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan ayat keseluruhan. Demikian firman Tuhan dikatakan seperti ini. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ternyata Yesus itu sungguh luar biasa. Ternyata Yesus itu sungguh luar biasa dan begitu hebat. Begitu banyak orang yang datang untuk mengikuti Yesus. Begitu banyak orang yang datang untuk mendengarkan Yesus dalam pengajarannya. Begitu banyak orang yang suka melihat, mendengar apa yang Yesus ajarkan. Bahkan ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Coba kita bayangkan adik-adik, hanya dengan satu kalimat, hanya dengan satu kalimat saja, Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Hanya dengan satu kalimat, Yesus dapat menyembuhkan penyakit. Dan Yesus juga bisa berjalan di atas air. Dan kita juga bisa melihat hanya melalui firman-Nya, hanya melalui satu kalimat saja, dunia ini beserta isinya diciptakan oleh Tuhan. Yesus juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Semuanya mereka makan dengan kenyang dan sampai puas. Malah dikatakan adik-adik sekolah minggu,
dari 5 roti dan 2 ikan, masih sisa 12 bakul lagi. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau melihat ketika seseorang mendapatkan makanan dan bisa kenyang, maka dia akan ketagihan. Tetapi ketika seseorang merasa lapar dan kelaparan, maka seseorang itu akan susah hidupnya dan akan minta ampun. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dari sekian banyak peristiwa yang dilakukan Yesus, yang dilihat oleh orang-orang banyak, ketika Yesus bisa memberikan makan sebanyak 5.000 orang, orang-orang banyak melihat dan mau mengikuti Yesus. Mengingat peristiwa itu, mereka bisa kenyang, mereka bisa puas tadi tanpa harus bekerja. Mereka menjadi ketagihan, datang untuk mengikut Yesus, datang kepada Yesus. Mereka mengikut Yesus sebenarnya bukan karena telah mengerti, bukan karena percaya akan apa yang sudah Yesus lakukan. Mereka bukan karena telah mengerti keajaiban Tuhan, bukan karena percaya, tapi karena makanan tersebut. Mencari makanan yang segera busuk, itulah tujuan mereka. Datang kepada Yesus, datang mengikut Yesus, bukan mencari makanan yang sejati dan yang memberikan kehidupan. Mereka tidak percaya, adik-adik sekolah minggu, bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tadi dikatakan bahwa orang-orang banyak itu, dari antara mereka ada yang meminta tanda untuk diberikan oleh Yesus. Mereka meminta bukti bahwa Yesus itu apakah benar-benar utusan Allah atau Yesus itu benar-benar anak Allah. Mereka juga membandingkan Yesus itu dengan Musa. Mereka membandingkan Yesus itu dengan Musa. Menurut mereka bahwa Musa lebih tinggi dibanding dengan Yesus, yang dapat memberikan nenek moyang mereka makan mana di padang gurun. Mereka tidak tahu, adik-adik sekolah minggu, bahwa Musa itu adalah juga sebagai alat Tuhan untuk memberikan roti itu kepada nenek moyang mereka. Artinya Musa itu hanya sebagai perantara saja bagi nenek moyang mereka untuk memberikan kehidupan bagi mereka ketika sedang berada di padang gurun. Ketika mereka sedang menuju di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka tidak tahu sesungguhnya roti hidup yang dimaksud dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Yesus sendiri. Mereka menganggap Musa lebih tinggi daripada Yesus, namun sesungguhnya Yesus adalah benar-benar anak Allah yang diutus oleh Allah. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, ketika orang banyak meminta tanda berupa makanan supaya Tuhan berikan, mana atau roti yang mereka maksud adalah roti yang tidak dapat bertahan lama. Roti yang tidak dapat bertahan lama. Tetapi
roti yang Yesus maksud adalah roti hidup yang dapat bertahan lama, yang dapat memberikan kita hidup, yaitu Yesus. Dialah roti hidup tersebut yang dapat memberikan kepada kita kehidupan selama-lamanya, juga keselamatan. Yesus mengarahkan motivasi mereka yang salah dalam mengikut Yesus, bahwa mengikut Yesus dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita, jangan hanya demi perut saja. Walaupun perut itu juga perlu diisi, namun tanpa Tuhan juga semua itu akan sia-sia. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, jangan jadikan harta, jangan jadikan makanan sebagai tujuan hidupmu. Jangan jadikan harta, jangan jadikan makanan sebagai tujuan hidupmu. Misalnya, salah satu contoh yang boleh kita lihat adik-adik sekolah minggu, kalau disuruh orang tua, sering sekali harus disogok dengan uang. Harus dikasih uang atau duit dulu baru mau membantu orang tuanya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Jangan mau hanya karena makanan lantas adik-adik mau berbohong, mau melakukan dosa. Itu tidak baik. Tetapi lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Ingat, adik-adik sekolah minggu, perut dan harta tidak pernah menjamin hidup kita sejahtera. Dan kita ingat, banyak harta bukan berarti otomatis kita akan lama hidup di dunia ini. Dan sedikit harta bukan berarti kita cepat mati. Tidak. Tanpa makanan, memang anak-anak sekolah minggu, tubuh kita tidak akan bisa hidup. Namun tanpa makanan bukan berarti juga tidak dapat memiliki hidup. Hidup hanya terjamin di tangan Yesus, Sang Roti Hidup. Namun adik-adik sekolah minggu, bukan berarti kita tidak perlu makanan dan minuman dalam kehidupan kita. Tapi yang dimaksud dalam hal itu, jangan sampai hidup kita bertuhankan perut. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan roti hidup itu? Sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan roti hidup itu? Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, caranya adalah kalau kita baca dalam ayat yang ke-29, di sana dikatakan untuk mendapatkan roti hidup itu, percayalah kepada Dia. Dia itu siapa? Yaitu Yesus yang diutus oleh Allah. Yesus adalah juru selamat. Melalui apa kita bisa mendapatkan roti hidup? Melalui ketika kita mau memberikan waktu, membaca firman Tuhan, mendengarkannya, dan berdoa dalam hidup kita, menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan semua apa yang kita kerjakan. Pasti apa yang kita minta Tuhan akan arahkan. Artinya kita akan dituntun melalui firman Tuhan itu, kita akan dituntun mendapatkan roti hidup tersebut. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari dengarkan, renungkan, lakukanlah firman Tuhan
dalam hidupmu, supaya kita bisa dapat bertahan hidup dalam firman Tuhan, dan kita juga bisa dapat bertahan hidup untuk selama-lamanya berkat dari kasih karunia Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Juga melalui firman-Mu pada pagi ini untuk mengarahkan hidup kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, untuk selalu mencari roti hidup, mencari Engkau ya Tuhan, yang memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kami semua, juga bagi anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan, arahkan, bimbing, tuntunlah setiap perjalanan kehidupan kami, juga anak-anak-Mu sekolah minggu ini, agar selalu percaya dan mau mengikuti Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, agar kehidupan mereka Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan orang tua mereka yang Tuhan berikan dalam hidup mereka Tuhan, untuk membimbing, mencukupkan segala kebutuhan mereka setiap hari, terlebih mengarahkan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kiranya berikan kesehatan, berikan juga berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan orang tua kami, agar melalui berkat Tuhan, kehidupan anak-anaknya boleh tercukupkan. Juga kehidupan orang-orang di sekitar kami, jadikan kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, agar firman-Mu yang sudah kami terima, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, boleh kami perlihatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, terima dan sempurnakanlah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, persiapkan persembahan kita, baik yang di rumah, baik yang live juga di sini. Kita sama-sama mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan Lehonoku dopeleaku tudebata dan margamus audisi. Musik. Bawa persembahanmu
mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.